Almarhum Bob Sadino mungkin merupakan salah satu tokoh pengusaha unik yang pernah dimiliki Indonesia. Filosofinya tentang usaha, pendidikan, dan sukses benar-benar berbeda dengan logika umum. Tapi ia bicara dari pengalaman hidupnya. Simak yuk bagaimana kisahnya. Bambang Mustari Sadino lahir pada Maret 1933 di Tanjung Karang, Bandar Lampung. Ia adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Kala itu mereka hidup sangat berkecukupan. Ayahnya, Sadino, merupakan seorang kepala sekolah di sana. Sementara ibunya, Itina, adalah seorang ibu rumah tangga. Saat itu menjadi kepala sekolah merupakan pekerjaan yang cukup bergengsi, sebab merupakan amtenar. Zaman sekarang disebutnya PNS. Berkat posisi ayahnya, Bob dan kakak-kakaknya mendapat pendidikan dasar yang sangat bagus. Ia lulus SMA pada 1953 dan melanjutkan ke jenjang kuliah. Tapi kuliahnya tak berlangsung lama, hanya sekitar 2 tahun saja. Bob pernah bercerita, beberapa bulan masuk kampus, ia menyadari bahwa dirinya tidak mau melanjutkan kuliah. Menurutnya, ia akan jauh lebih sukses jika tidak berkuliah. Lalu karena sebuah kejadian naas, orang tua Bob Sadino meninggal dunia. Bob mendapat seluruh warisan dan kekayaan milik orang tuanya sebab keempat kakaknya sudah merasa mapan dan tak ingin mengambil jatah warisan mereka. Mendadak mendapatkan banyak uang, Bob memutuskan untuk berkelana keliling Eropa. Ia juga memutuskan untuk putus kuliah. Saat itu usianya masih 19 tahun. Setelah berkelana, ia akhirnya memutuskan untuk menetap di Amsterdam, Belanda. Di Belanda, Om Bob bekerja untuk sebuah perusahaan bernama Jakarta Lloyd. Perusahaan ini bergerak di bidang ekspedisi laut dan kargo. Jakarta Lloyd menjadi perusahaan BUMN yang cukup bergengsi pada tahun 70 hingga 80-an. Sayangnya pada 1982, Open Sea Policy disahkan dan membuat perusahaan ini merugi besar dan mengalami kemunduran. Jadi bisa dibayangkan, Bob hidup dengan sangat berkecukupan dari gajinya di perusahaan itu. Bahkan, ia bisa hidup di Amsterdam sampai 9 tahun sebelum akhirnya pindah ke Hamburg, Jerman. Di Jerman inilah ia berkenalan dengan istrinya, Sulami Sujud, pada tahun 1967. Sulami bekerja sebagai karyawan Bank Indonesia di New York, Amerika Serikat. Bob dan Sulami berpacaran sampai kemudian berencana untuk menikah di Indonesia. Ia kemudian resign dari kantornya, begitu pula dengan istrinya. Mereka kemudian menggunakan uang mereka untuk membeli 2 mobil mewah merek Mercedes tahun 1960-an. Bob berencana jika sudah kembali ke tanah air, mereka akan menikah. 1 mobil akan dijual untuk membeli tanah, sementara ia akan menyewakan mobil satunya lagi, serta menjadi supir. Sementara Sulami menjadi ibu rumah tangga setelah mereka menikah. Mereka berdua pun menjalankan rencana itu pada tahun 1968. Mereka menikah, jual mobil, beli tanah di daerah Kemang, Jakarta Selatan, lalu menjalankan usaha sewa mobil mewah yang disupiri Bob sendiri. Tapi hanya beberapa bulan kemudian menjadi sopir, Bob mengalami kecelakaan yang sangat parah. Mobil yang menjadi sumber penghidupannya hancur lebur karena kecelakaan lalu lintas. Padahal, Bob tidak memiliki uang yang cukup untuk membetulkan mobil itu. Artinya, hilang sudah mata pencarian, sementara istrinya sudah tak lagi bekerja. Di tengah himpitan itu semua, Bob merasa down dan depresi. Ia menyambung hidup keluarganya dengan menjadi kuli bangunan dengan upah yang pas-pasan, Rp100 per harinya. Tapi kebutuhan hidup semakin hari semakin meningkat. Bob makin stres. Salah satu kutipan provokatif Bob Sadino yang cukup populer adalah, "Rencana adalah bencana." Momen barusan adalah momen yang membuatnya sadar akan hal tersebut. Bob depresi ini membuat kawannya, Sri Mulyono Herlambang, ikut prihatin. Ia kemudian menyarankan pada Bob untuk coba pelihara ayam, dengan maksud agar Bob memiliki kegiatan yang membuatnya sedikit ceria. Bob pun kemudian memelihara beberapa ekor ayam.
Setelah beberapa saat memelihara ayam dan moodnya sedikit demi sedikit membaik, ia terpikir, mengapa telur ayamnya beda dengan telur yang biasa ia makan saat di Eropa. Bob lalu ke pasar dan mengamati bahwa telur di Indonesia memang berbeda. Usut punya usut, penyebabnya adalah karena jenis ayam petelur di Indonesia dan Eropa memang jauh berbeda. Menyadari hal ini, ia kemudian mengunjungi Sri Mulyono Herlambang dan mengusulkan kerjasama membangun peternakan ayam yang kini kita kenal sebagai ayam broiler. Awalnya, Bob mengirim surat ke breeder di Belanda, menjelaskan keinginannya memulai usaha. Kemudian setelah surat menyurat, ia membeli beberapa ekor ayam. Ia juga belajar bagaimana sistem beternak ayam dari breeder tadi. Saat ayam-ayam Bob sudah bertelur, ia pun mulai menjualnya. Ia mengatakan dalam wawancara, awalnya kita jual door to door, jadi ibu bawa 2 kilo ke kanan, saya bawa 3 kilo ke kiri. Tidak ada satupun warga yang mau beli telur yang saya jajakan tadi. Tapi begitu saya ketuk rumah ekspatriat, mereka langsung beli. Dari sini Om Bob menyadari bahwa jualannya asing bagi orang-orang pribumi, karena terbiasa melihat telur ayam lokal. Sementara orang asing mau membeli karena tidak asing melihat telur seperti itu. Bob dan Sulami pun berganti strategi. Mereka menjajakan telurnya ke keluarga ekspatriat yang ada di sekitaran daerah Kemang. Dan responnya ternyata sangat bagus. Banyak ekspat yang membeli telurnya karena membuat mereka teringat kampung halaman. Berita tentang telur Bob menyebar dari mulut ke mulut. Bob mendapat banyak pelanggan setia karena permintaannya makin tinggi. Ia kemudian mendatangkan lagi ayam-ayam dari Belanda. Dalam wawancara, Bob berkata, pada saat itu ya, kita dapat pelanggan setia semuanya ekspatriat atau orang Indonesia yang sudah pernah tinggal di Eropa. Dari sini perlahan-lahan nasib Bob mulai membaik. Setidaknya ia sudah tak lagi hidup terhimpit. Tapi ia tetap berusaha untuk berkembang. Ia mengaku bahwa banyak pelanggannya sering memberi masukan. Bob bercerita, suatu hari pelanggannya berkata, Bob, kamu kan sudah jual telur, tolong dong jual garamnya. Loh, apa bedanya? Pikir saya. Kemudian saya lihat garam yang dijual di pasaran saat itu masih berbentuk bata, lalu dijual di atas tikar. Gak ada orang Eropa yang mau beli kan? Jadi saya kemudian buat garam itu seperti yang biasa mereka disuguhkan di Eropa sana. Dah, habis itu sudah ada telur, ada garam kan? Pelanggan kemudian bilang lagi, Bob, kurang dong, mesti jual merica juga. Nah, kemudian saya carilah merica yang baik, saya jual ke mereka juga. Mendengarkan pelanggan memberinya peluang. Tiap peluang Om Bob manfaatkan dengan baik. Berbeda dengan Mercy tadi, kali ini ia tidak banyak berencana. Cerita inilah yang jadi dasar kutipan khasnya. Menjalankan bisnis itu seperti air mengalir saja. Di kalangan ekspatriat, Bob semakin terkenal dan permintaan semakin banyak dan beragam. Ia pun kemudian berpikir, tidak mungkin menjamah permintaan yang terus meningkat dengan door to door. Tapi berjualan dengan konsep toko kelontong pada saat itu tidak bisa jadi opsi karena pelanggannya adalah ekspatriat. Karena itu, ia harus membuat tempat belanja yang nyaman untuk mereka. Ia pun kemudian mendirikan Camp Chicks pada tahun 1970. Saat itu, memasuki Camp Chicks seperti menuju tempat yang berbeda dengan Indonesia. Bob membuat gerainya benar-benar bernuansa seperti pasar Eropa. Ia menjual berbagai kebutuhan makanan, mulai dari sayur, telur, daging olahan, dan daging segar. Ia juga mengimpor banyak sekali produk dengan kualitas premium. Camp Chicks pun sukses jadi buah bibir di kalangan para ekspatriat. Konsep pasar modern ini juga semakin lama semakin umum dan dapat diterima masyarakat lokal. Glyle, Hero, dan Camp Chicks menjadi pelopornya. Tapi berbeda dengan dua saingannya, Camp Chicks milih Bob memiliki treatment yang berbeda. Di saat Hero dan Glyle secara agresif mengincar pasar umum dan promosi dengan pembukaan cabang yang gencar, Camp Chicks memilih untuk melakukan pengembangan di bidang pelayanan dan kualitas. Lihat saja, hingga 2021 hanya ada 3 gerai Camp Chicks dan semuanya berada di Jakarta. Bob berkata,
Awalnya saya hanya mau Camp Chicks itu hanya satu, tapi kemudian bangunan Camp Chicks harus direnovasi supaya lebih tinggi. Kita pun buka di Pacific Palace. Tapi setelah itu saya bilang sama diri saya sendiri, cukup 2 itu saja. Heran, gini kata Om Bob. Itu kan seninya dalam hidup, untuk berkata cukup. Enough is enough. Seiring perkembangan Camp Chicks, Bob juga melihat peluang lain di daging olahan. Karena selalu impor, ia pun kemudian mendirikan Camp Foods, perusahaan pemasok daging olahan berkualitas premium. Lalu untuk sayuran, ia juga mendirikan Camp Farm dan mengembangkan sistem pertanian hidroponik. Menurut Bob, sistem itu justru semakin hemat air dan sayuran juga lebih bernutrisi. Produksi sayur-sayuran dengan kualitas prima ini ternyata membuka peluang baru. Beberapa pelanggannya yang merupakan ekspatriat dari Jepang sangat suka dengan produk Camp Farm. Ia kemudian menemui Bob dan mengajaknya bekerja sama untuk mengekspor sayuran ke Jepang. Mulanya Bob mengekspor 50 kilo. Perlahan-lahan jumlah itu ditambah, seiring permintaan pasar yang semakin besar di sana. Terlebih lagi, pasca gempa, permintaan dari Jepang akan meroket, kata Bob. Makin hari bisnis retail semakin ramai. Perusahaan-perusahaan asing dan raksasa retail mulai masuk dan membesarkan bisnisnya di Indonesia. Tapi Bob Sadino merasa santai di tengah persaingan itu. Buatnya, yang perlu dibangun dan dijaga adalah kualitas dan kepercayaan. Jika sudah punya kualitas, maka pelanggan akan loyal dan mau belanja kembali. Dan jika kamu punya kepercayaan, maka margin berapapun tak akan jadi masalah bagi pelanggan. Krisis moneter pada tahun 1997 membuat situasi politik Indonesia tidak stabil. Banyak ekspatriat memilih kembali ke tanah air mereka. Ditambah lagi, pada 1999, peraturan pemerintah menyatakan bahwa produk dan label barang makanan harus disertai bahasa Indonesia. Untuk Camp Chicks yang didominasi barang pangan impor, ini menjadi sebuah pukulan telak. Bob kemudian sadar, bisnisnya tidak bisa survive jika hanya mengandalkan pelanggan asing. Ia pun kemudian dengan tekun memperkenalkan produknya ke warga lokal. Di samping itu, Bob juga menyediakan bahan pangan lokal berkualitas baik, sehingga perlahan mulai banyak juga konsumen lokal. Bob mengaku, ia sempat sering berada di toko, mengajari konsumennya bagaimana menyimpan ayam, memproses daging, memperkenalkan sayur mayur asing, dan lain sebagainya. Perlahan tapi pasti konsumen lokalnya bertambah, bahkan mencapai 50-50 dengan konsumen asing. Yang membuat Bob lebih kaget lagi, ternyata konsumen lokal justru lebih konsumtif dibanding konsumen asing jika menyangkut barang super premium. Dengan ketekunan dan juga prinsipnya yang unik, Bob kemudian kerap dipanggil sebagai pembicara di berbagai acara, demi memotivasi para pengusaha baru dan juga anak muda. Ia selalu menekankan bahwa bangsa Indonesia butuh lebih banyak wirausahawan, setidaknya 2% dari penduduk, tegasnya. Oleh sebab itu, ia tidak pelit ilmu dan selalu mau membagikan pengalaman bisnisnya. Ia pernah berkata, "Saya tidak ingin pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki terkubur bersama tubuh saya kelak." Bob Sadino meninggal pada 19 Januari 2015 di usia 81 tahun. Ia meninggalkan 2 anak, 4 cucu, ilmu, semangat, dan motivasi kepada pebisnis-pebisnis muda Indonesia. Apakah kamu salah satunya? Jika kamu suka dengan videonya, like dan tinggalkan kesanmu di komentar. Subscribe juga supaya nggak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai jumpa!